Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Gilang Rizky Ramadan. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai challenge like creating a PVC networking environment for the cafe. Jadi sebagai di sini ada skenario yang bisa dibilang Sophia dan Icon ini sekarang confident in their ability to create a two-tier architecture because of their experience migration. The cafe data the successfully moved from a MariaDB database on an Amazon Elastic Compute Cloud instance to an Amazon Relational Database Service, Amazon RDS database instance. In addition, they also move their database resource from a public subnet to a private subnet. Jadi bisa dibilang singkat itu sebagian dari lab ini kita tuh menerima tantangan untuk merancang dan mengimplementasikan lingkungan jaringan virtual private cloud ya yang tangguh untuk infrastruktur aplikasi sebuah cafe dengan tujuan utamanya yaitu di sini tuh kita akan membangun arsitektur dua tingkat untuk memastikan akses aman ke server aplikasi ya yang terisolasi dalam subnet privat di sini. Nah, oke, di sini sekaligus di sini tuh bisa dibilang memungkinkan pembaruan update ya, update penting melalui gateway NAT tanpa mengekspos server ke internet. Jadi langsung saja kita mulai. Oke. Di sini itu kita pertama tuh dimulai dengan konsol Amazon di sini. Jadi ya memang konsol Amazon tempat kita mengidentifikasi virtual private cloud yang sudah ada yang dinamai lab PVC di sini. Langkah pertama adalah membuat subnet publik di dalam PVC dengan spesifik ini. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah mulai ya. Jadi yang dimana pada kali ini kita itu memiliki role sebagai sysadmin yaitu administrator. Jadi kita akan mengkonfigurasi sebuah virtual private cloud network. Jadi kita di sini akan mengamankan koneksi dari base station host ke public subnet ke isi itu instant in private subnet ya. Jadi kita akan membuat NAT gateway untuk mengaktifkan IC2 instant dalam private subnet kita ya untuk diakses ke dalam internet. Jadi pertama ini kita akan membuat public subnet ya. Oke, kita mulai. Jadi kita ke PVC. Lalu di sini kita create a public subnet dengan ini ya. Berarti PVC
create a public subnet. Berarti di sini create a public subnet. Coba kita lihat dulu ya detail mengenai lab PVC ini. Lalu di sini kita lihat subnetnya ya. Di sini terdapat banyak subnet yang dinonaktifkan ya. Lalu create a public subnet, berarti kita buat subnet dari PVC kita ya. Lalu di sini dengan nama public subnet ya. Dengan nama public subnet, lalu availability-nya use A1. Oke, US1 ya. Lalu di IP subnet CDR block kita isi dengan /24 ya, 10.10/24 di sini. Lalu kita create a new gateway attach in. Berarti key-nya itu edit root table PVC by add in the di sini key-nya berarti key nggak usah. Berarti di sini udah kayak gini, udah sesuai ya. Kita langsung buat subnet ya. Oke, sudah berhasil ya. Lalu di sini edit create a new internet gateway and attach it to the lab PVC. Berarti sini kita akan membuat internet gateway dan menyambungkan ke lab PVC ya. Gateway internet. Lalu di sini udah ada di sini gitu. Teks berarti kita buat, kita kasih nama aja ya, kita buat IGW lalu di sini kan edit root table, berarti udah kita buat ya. Lalu di sini ke subnet ya, ke public subnet, berarti ke internet gateway. Apa yang kita buat ke action, attach itu lampirkan nggak sih? Kita attach to PVC. Lalu di sini kita memberikan ke lab PVC ya. Di sini sudah kayak gini. Lalu kita lampirkan gateway. Nah, kita berhasil sudah melampirkan gateway sekarang.
dan itu edit the root table that was created in your PVC by adding the root for the target use in the internet gateway yang kita buat di step sebelumnya. Ini status attach ya. Berarti kita ke urut table. Berarti ke root table kita pilih yang coba kita lihat yang bagian, berarti yang ini ya bagian map ya. Di sini kita ke rute, kita edit rute sini, lalu kita tambahkan di rute ke 00 ini ke gateway net ya, lalu di sini gateway net, dan di sini ada yang kita buat ya. Kita batalkan dulu, kita ke attach ya, seharusnya sudah. Di sini udah ada, tapi pas kita ke tabung root ya, kita lihat kita edit, kita akan tambahkan root. Nah, di sini kan ada gateway internet. Nah, oh ada nih. Jadi di gateway internet, lalu kita simpan ya. Lalu di sini kita akan membuat base station ya. Jadi di tugas kali ini kita akan membuat sebuah base station host ke di dalam public subnet, dan di latar belakang di tugas ini itu kita akan membuat IC2 instance dalam private subnet, dan kita akan mengoneksikan dari base station host ya. Jadi dari Amazon EC2 console kita di sini kita ke EC2 console, kita buka ya EC2, lalu di sini itu kita akan mengconfiguration base station host dengan nama base station host ya. Lalu di sini kita ke instance, kita luncurkan ya, lalu dengan nama base station host ya. Di sini berarti
Linux nggak usah diubah apa-apa ya, karena ini bawaan dari Amazon. Lalu kita ganti to micro ya, to di sini to micro ya. Di sini kita pilih to micro, lalu keyparsnya itu oke ya di sini. Lalu di jaringannya kita kita edit ya, kita ini lab PVC, lalu subnet, terus public subnet, udah ya public subnet. Lalu di sini kita aktifkan, tetapkan IP secara otomatis. Lalu di sini for security group kita membuat security group, memanggil the station host group di sini. Berarti kalau kita lihat ini belum ada ya, berarti kita buat di sini. Di sini lalu kita pilih yang base station. Kita beri nama base station host ESG di sini. Lalu di sini kita pilih yang SSH port 22, choose my IP. Berarti ini my IP. Nah, di sini pakai IP kita ya berarti. Lalu kita pakai IP, kita tambahkan grup baru aja di sini. Pakai SSH, pakai IP saya. Jadi dia ada dua protokol ya. Di sini berarti di sini nambahin atau enggak ya? Introduce base station host include more work. Berarti nggak usah kita hapus. Berarti ini pilih IP saya, lalu udah kayak gini. Udah ya, berarti kita luncurkan. Lalu sini berhasil membuat ini ya instance-nya. Lalu di sini di dalam tugas ketiga ini kita akan menggunakan SSH key. Kita disuruh pilih yang .pm atau .ppk atau untuk ngetes SSH connection kita ke base station host ya. Jadi sini kita menggunakan key yang kita buat ya. In the upper right akhirnya kita ke AWS detail di sini. Lalu kita download yang PPK. Lalu Microsoft Windows berarti user choose download PPK. Oke. Dengan catatan format dengan catatan dengan nama lab user ya. Oke, lalu kita close Windows. Kita akan koneksikan base station host kita menggunakan SSH ya.
Coba kita lihat alias operation, lalu page provide detailed instruction about how to use as a hubnet. Networking ya sini. Berarti di sini kita lanjut terlebih dahulu aja ya. Kita akan membuat sebuah private subnet ya. Jadi di tugas kali ini kita akan membuat private subnet di lab PVC ya. Kita ke PVC ya. Kita ke PVC. Lalu kita ke subnet, kita buat subnet ya. Di sini dengan bahasa kursornya, lalu kita beri nama private subnet ya. Kita pilih yang lab PVC, lalu beri nama private subnet. Lalu di sini availability zone-nya public subnet ya. Availability zone ini berarti public ya. Lalu di sini kita copy blok CDR ya. Nah, kalau sudah berarti sini kita buat ya udah kayak gini, lalu kita buat. Jadi kita telah membuat subnet baru ya. Ada public dan private ya. Lalu di sini kita akan membuat node gateway. Jadi di tugas kali ini kita akan membuat sebuah node gateway dengan mengaktifkan dan resource public private subnet ya untuk connect ke internet. Jadi kita akan membuat NAT gateway dengan aturan ini ya. Kita ke di sini kita translate ya. Berarti kita ke NAT gateway. Di sini tidak ada NAT gateway yang ditemukan ya. Lalu kita copy, kita buat ya. Lalu di sini kita beri nama NAT gateway, lalu choose subnet public subnet ya. Public subnet sini ya public subnet kan kita buat. Lalu di sini elastis IP allocation ID just oke, kita alokasikan alamat IP ya. Coba di sini
Berarti sudah kayak gini, lalu kita buat ya. Kita buat berarti ini kita buat ya. Lalu di sini kita akan membuat selantar table mana dengan nama private root table di sini. Buat nama kita lihat polisi, lalu kita buat ya. Berarti udah ya, nggak ada value-nya di sini. Oke, di sini kita buat, lalu kita kaitkan private root table ini, kita kaitkan update berarti kita ke root, lalu kita edit ya. Di sini destination lalu di sini not gateway, kita pilih yang not gateway ini yang kita buat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry kan berarti di sini udah not gateway yang kita buat ya. Lalu di sini kita simpan ya. Oke, di sini sudah berhasil diperbarui. Lalu tugas kedua ini kita akan membuat IC2 instan dalam private subnet. Jadi di dalam tugas kali ini kita akan membuat IC2 instan dalam private subnet, dan kita akan mengkonfigurasi SSH traffic dari base station host ya. Jadi kita also membuat new key pairs ya. Lalu di sini private subnet flip IC2 instan, berarti ke IC2 ya. Berarti ke IC2 kita ke instance di station host. Jadi di sini kita beri nama private instan ya. Oke, kita beri nama private, biarin Linux bawaan ya di sini, yang dari ini. Lalu kita buat tool micro ya.
Nah, di sini key pairs name-nya kita buat full key itu ya di sini. Nah, di sini kita buat dengan lalu di sini key pairs layers berarti yang kita buat ya. Lalu kita telah gunakan di sini di network setting itu kita edit networknya, kita gunakan lab PVC. Nah, yang subnetnya ini kita ubah menjadi private subnet ya. Lalu di sini tetapkan secara auto. Berarti security groupnya itu kita pilih yang base station host. Oh, bukan. Berarti di sini kita buat grup keamanan baru ya dengan nama private instant SG di sini. Lalu kita SSH port 22 dengan source IP-nya custom di sini. Lalu di sini choose the base station host. Berarti di sini yang ini ya, base station host SG. Berarti choose the base station host security group. Oke, berarti ada yang udah kita buat sebelumnya ya. Udah seperti ini. Lalu di sini ini configuration SSH kita ya. Berarti di sini nggak ada configuration lain ya. Berarti udah kayak gini, kita sesuaikan ya. Takut ada yang salah. Enggak, kita sesuaikan dari atas, kita beri nama private instant. Lalu zonnya udah benar. Lalu tipe instant to micro. To micro, oke. Di sini lalu kita luncurkan instance ya. Oke, lalu di tugas ketujuh ini kan karena kita private instant yang hanya kita buat itu kita menggunakan keypairs, dan jadi kita harus mengkonfigurasi SSH klien kita untuk digunakan SSH password ya. Jadi di dalam action give your the ability berarti ini di sini to set atau klien. Berarti di sini kita memberi akses kemampuan ya, bisa dibilang. Jadi di sini berarti ini download party ya.
Berarti kan sudah kita buat ya, sudah kita buat, sudah ada berarti. Lalu di sini after you install begin, open it begin runs as a Windows service. Dengan catatan penting sih berarti format key begins icon, berarti di artinya udah choose addk. Berarti choose addk ini coba kita masuk ke PVC dulu ya. Di sini kita masuk PVC. Kita scroll. Jadi kita untuk testing SSH connection from the destination host. Jadi di dalam tugas ini kita akan membuat SSH connection dari base station kita ya, di IC itu instance yang sedang berjalan di private subnet. Jadi di sini tugas 9. Kita ke create a network ACL ya. Jadi kita buat dulu network ACL. Translate network ACL di grup. Lalu di sini kita buat ya, kita buat di sini beri macam. Oke, beri nama lab network ACL di sini. Lalu di sini configure the default window and open rules of custom. Jadi kita lab PC, lalu udah kayak gini kita buat ya. Lalu kita berhasil membuat ya. Di sini metode masuknya akses deny ya. Lalu harusnya deny juga. Berarti kita edit dengan menambahkan aturan baru ya di sini.
Berarti kita di sini all traffic ya. Berarti semua lalu lintas sudah simpan urutan 1 ya berarti. Oke, lalu kita outbound ordersnya kita edit juga, kita tambahkan aturan baru semua lalu lintas. Kan ini configure your custom network ACL, jangan catatan. Oke, nanti ini coba call 1 ada ini enggak ya. Oke, kita simpan ya. Selanjutnya nih kita akan testing network ACL. Create a IC2 instance in a public subnet of the lab PVC with the following action. Di sini belum terus, berarti sebentar kita kaitkan subnet dulu ya. Dan di sini perintahnya kan kita kaitkan dengan private subnet ya, bukan ini. Oke, kita simpan. Lalu lanjut dari sini karena kita udah private subnet, lalu kita akan membuat IC2 instance baru. Berarti sini kita ke instance 2 kan base station private instance, kita buat nama test instance ya. Kita buat test instance dengan 2 micro and 2 micro. Oke, features itu kita pilih oke sini, lalu network setting kita edit ya. Di sini lab PVC choose public subnet. Oke, udah kita aktifkan, tetapkan IP secara otomatis. Lalu di sini in the for security group, create a security group untuk memanggil TSG dan configuration dan following. Oke, berarti kita beri nama TSG. Lalu kita di sini inbound security group, berarti just all ICP berarti di sini asma IP 4 ya. Lalu di sini selanjutnya to test you can reach
Berarti kalau sudah kayak gini, kita buat ya. Em, Coba kita lihat ya. Tertunda ya dia. Oke, sudah jalan. Menginisialisasinya masih belum 2/2 ya. Coba kita submit ya. Udah sampai mana progresnya? Di sini. Di sini udah 40 berarti di sini lab PVC has private routable. Berarti di sini di task ke-6. Kita karena masih di lab 10, kita selesai dulu ya lab 10 di sini. Maksudnya tugas ke 10 kita berarti ke PVC ya. PVC lalu kan ada di sini berarti di inbound rules kayak di sini. You have no denied traffic from private server. Berarti ya kita ke network di sini, lalu kita pilih yang untuk ACL ya. Lalu kita aturan masuk, kita edit di sini, kita tambahkan aturan baru dengan di sini buat di sini semua asymmetry ya. Ini sih custom, coba kita CV custom item import. Lalu di sini kita buat ya, kalau udah save and change. Di sini seharusnya udah bisa ya. Lalu di tugas lab PVC has private routable. Berarti lab PVC ke IC2 ya.
Di sini coba berarti yang ke-10 udah clear ya, berarti ini yang ke-6 bagian B. 6 bagian B. Berarti di sini bukan di IC itu tapi di PVC. Salah maaf. Di sini kita di PVC lalu wait. Oke, lanjut. Di sini kan private root table, berarti di root table ya, di private root table coba kita. Nah di sini nggak kita kaitkan ya ternyata. Lalu kita kaitkan dengan private subnet ya. Oke, coba kita submit. Seharusnya kalau bukan salah berarti public subnet ya. Bukan, tadi kita kaitkan dengan private subnet ya. Berarti kalau bukan private itu dia public subnet ya. Oke, berarti sini sudah benar ya. Ternyata lupa di edit association-nya. Lalu kita ke awas detail untuk menjawab pertanyaan ya. Lalu di sini, what is the purpose of the internet gateway in the public subnet? Berarti ini apa sih internet? Kenapa? Jadi bisa dibilang lo instant in. Oke. Jadi apa? Jadi lebih ke apa fungsi internet gitu ya di dalam public subnet ya. Jadi dia tuh mengizinkan instant ke dalam public subnet dengan menggunakan untuk berkomunikasi ke internet ya. Oke, what allow the instant IC2 kita submit terlebih dahulu ya. Jadi intinya nomor 1 ini itu kenapa internet gateway ini public subnet, karena saling berkomunikasi ya. Jadi nomor 2 ini what allow the instant in the private subnet to connect to the internet so that it can not update. Jadi di sini bisa dibilang jawabannya itu the internet gateway in the public.
Jadi apa yang kita izinkan di dalam instan, di dalam private subnet ya, untuk menghubungkan internet. Jadi kita itu apa sih untuk bisa kita download update gitu. Bisa dibilang the network, the not gateway. Berarti the not gateway. Berarti di sini can the intent in the ini no, jadi ya. Lalu di sini buat kenapa kita menggunakan dua kunci keypairs untuk mengakses private instant ya, dan the base station host, karena itu ini berarti sebelum lalu di sini can the base station host use ping the gateway replay from the instant private subnet? Karena tidak mungkin ya private subnet. Oke, terakhir itu di sini which security group rules allow the private ICT instant to retrieve the return traffic when it pings. Jadi in bisa dibilang jadi security group yang kita atur itu mengizinkan private ICT instant untuk mengakses ya. Berarti jawabannya itu outbound on private and inbound on test ya. Oke, coba kita submit ya. Oke, yes ya di sini. Lalu di sini terdapat pertanyaan, what did you configure for the application instant to be accessed throughout the base station instant? Jadi untuk memungkinkan aplikasi instant IC2 di private subnet diakses melalui base station host, kita itu mengkonfigurasi membuat base station host di public subnet ya. Kita itu dijalankan menggunakan Amazon Linux ya tadi, lalu diberi IP public melalui auto assign public IP ya, agar bisa diakses dari internet. Jadi yang auto assign public IP itu kita aktifkan agar bisa diakses di internet. Lalu dilengkapi juga dengan security group ya, yang hanya mengizinkan SSH port 22 dari alamat IP kita yang kita buat. Karena kalau tidak diberi security group itu siapa aja bisa apa ya, bisa dibilang ini dia. Jadi intinya itu akses ke application instant di private subnet hanya bisa dilakukan secara aman melalui base station host di public subnet menggunakan SSH tunneling di sini ya. Jadi tidak ada akses langsung dari internet. Lalu di sini what configuration did you apply to define the traffic flow from the internet to the application server? Jadi untuk mengatur lalu lintas atau trafficnya dari internet application, kita tuh di sini memperbarui sabar, kita close terlebih dulu. Jadi yang bisa kita lihat tadi itu kita memperbarui private public ini ya, untuk
yang diarahkan ke IGW IGW ya, agar base station host bisa diakses ke internet ya, yang kita setting tadi nih. Oh, ini yang private ya, yang public itu yang sih tadi pertanyaan, sorry. Jadi what configuration did you apply to define the traffic flow from the internet to application server? Untuk mengatur traffic flow networknya dari internet ke application server, kita melakukan configuration internet gateway. Nah, kita itu membuat internet gateway untuk dilampirkan ke lab PVC ya. Jadi route table public subnet itu diperbarui dengan rute yang diarahkan ke IGW agar base station host bisa diakses dari internet ya. Lalu kita itu tadi kalau nggak salah membuat NAT gateway, dibuat di public subnet dan diberi elastis IP private route table ya, yang diperbarui dengan route yang diarahkan ke NAT gateway agar private instance application server dapat mengakses internet keluar outbound rules ya, untuk update atau patch tanpa bisa diakses langsung dari internet. Nggak lupa juga tadi itu kita mengatur security group ya. Jadi base station host SG itu mengizinkan SSH dari IP kita. Jadi kalau private instance SG hanya mengizinkan SSH dari base station host SG. Tidak ada inbound rules dari internet langsung ke private subnet. Jadi bisa dibilang eh intern Jadi dengan menggunakan internet gateway untuk akses publik ke base station. Jadi NAT gateway itu bisa dibilang kita itu menerapkan network flow ya di sini. Jadi kita ke internet, lalu ke internet gateway, lalu public subnet. Kayak mana ya? What configuration did you apply? Jadi kita itu mengkonfigurasi internet gateway yang pertama, yang kedua itu NAT gateway, yang ketiga security group, yang keempat network ACL, yang dimana network ACL itu secara default kan NICL itu diganti dengan custom network ACL ya, yang dimana untuk private subnet. Jadi network ACL ini hanya mengizinkan traffic yang diperlukan, misal SSH return traffic SMP. Jadi dia menerapkan prinsip defend in depth untuk lapisan keamanan tambahan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila jawaban yang nomor 2 ini agak belibet ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.